Halo kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Kali ini tayangannya tentang pembahasan pasal 13 PMK 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023. Nah, di PMK ini saya menemukan ada pasal yang sepertinya tidak pernah atau belum saya pernah temui di PMK sebelumnya, yaitu pasal 13. Pasal 13 itu pada poin 1, dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana desa. Nah, ini adalah istilah yang baru saya temukan di PMK ini. Ada istilah pengalokasian dana desa sebelum tahun berjalan, itu sesuai tertuang di dalam pasal 11, yaitu dana desa setiap desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 sampai dengan pasal 10. Jadi pembagian dana desa tahun 2023 yang ditetapkan sebelum tahun anggaran, yang ditetapkan pada tahun 2022, itu dasarnya sebagaimana tertuang pada pasal 7 sampai dengan pasal 10. Kemudian di pasal 13 disebutkan bahwa selain dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, ada pula istilah dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf B dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Kita cek pasal 6. Kita lihat dulu pasal 6. Nah, ini pasal 6. Pengalokasian. Jadi berdasarkan pagu anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap desa. Kemudian penghitungan rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap. Penghitungan rincian dana desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, berarti tahun anggaran 2023 ini yang dimaksud, ini dihitung sejak tahun 2022. Kemudian yang B, penghitungan rincian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Jadi istilahnya itu kalau mengikuti anggaran di APBN itu ada APBN perubahan. Kalau dana desa itu di tahun 2023 ini ditetapkan mengikuti Undang-Undang APBN tahun 2000 yang ditetapkan pada 2020-an, nanti tahun 2023 perubahan ada undang-undang perubahan APBN. Nah, dana desa termasuk mengalami tambahan kalau istilahnya di sini ya, kalau menurut pemahaman saya. Jadi sebagian dana desa itu dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Yang ini sebelumnya. Nah, ini pada poin B ini penghitungannya itu merujuk pada dilanjutkan pada pembahasan pasal 13. Ini tadi ya, pasal 13. Nah, ini dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, berarti nanti ini ya, sebelum bulan Juni dialokasikan sebagai tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 6 tadi. Kemudian kriteria ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kriteria yang pertama itu penetapan dan penyampaian data APBDes tahun 2023. Jadi mungkin ini ya, saya belum mendapatkan pencerahan. Maksudnya apabila desa melakukan penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023, maka desa dianggap memenuhi kriteria. Maka dia mendapatkan tambahan dana desa. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kinerja penyaluran dana desa tahun anggaran 2023. Apakah tersalurkan 100%, apakah hanya 50%, apakah hanya 40% yang 20% tidak tersalurkan, atau hanya 40% saja.
Kemudian C, persentase anggaran BLT desa terhadap anggaran dana desa tahun anggaran 2023. Berapa besar anggaran BLT atas dana desa yang disalurkan pada tahun 2023. Kemudian persentase realisasi pembayaran BLT desa terhadap kewajiban penganggaran BLT desa tahun anggaran 2022. Kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023. Kemudian kinerja penyampaian laporan realisasi APB desa setiap bulan tahun anggaran 2023. Kemudian kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022 dan atau H, kriteria tertentu lainnya. Kriteria tertentu lainnya itu dilanjutkan di dalam poin 3, yaitu data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersumber dari kementerian, negara, lembaga terkait dan atau pemerintah daerah. Dirjen Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat permohonan data kriteria tertentu kepada kementerian, negara atau lembaga dan atau pemerintah daerah. Data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juli 2023. Tata cara perhitungan dan rincian alokasi tambahan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Alokasi tambahan dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dicantumkan dalam APB desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini pada poinnya tayangan saya, yaitu adanya penjelasan tambahan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa tahun 2023, yaitu ada penyebutan tambahan dana desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan. Kalau dana desa yang kita terima di bulan Januari, informasinya atau di bulan Desember sebelum kita menetapkan APB desa tahun 2023, itu kategorinya adalah dana desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan, sebagaimana pasal 6 tadi. Nah ini, jadi penghitungan rincian dana desa sekali lagi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Sebagian dana desa dihitung sebelum tahun anggaran berjalan. Oke, berarti sebelum Januari. Kemudian sebagian dana desa dihitung pada tahun anggaran berjalan. Dan dihitungnya pada tahun anggaran berjalan itu paling lambat itu bulan Juni. Ini ya, data kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima oleh Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat hari kerja terakhir bulan Juni. Jadi sebelum bulan Juni pemerintah daerah bisa mengajukan atau mengirimkan data kriteria tertentu yang digunakan untuk penghitungan tambahan dana desa, atau bisa saja lembaga atau kementerian negara yang disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Oke kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, jika tayangan ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak tertinggal informasi penting lain berikutnya yang akan saya sajikan. Yang sudah menyimak tayangan ini, saya ucapkan banyak terima kasih.